Kamu gadget freaks pasti udah kenal bener dengan produk XDA keluaran O2. Nah, awal tahun ini, O2 ngeluarin PDA Phone XDA 2S sebagai penyempurna produk sebelumnya. Beda dengan kakaknya, XDA 2S keluar dengan bodi warna hitam yang elegan. Selain itu, yang baru dari PDA Phone ini adalah adanya sebuah keyboard QWERTY yang dapat digeser keluar masuk. Fungsi keyboard kecil ini Pemirsa Muda Global TV, gimana kabar lo sore ini? Mudah-mudahan pada baik-baik aja. Ketemu lagi dengan gue, Fauzi Baadila, di Boys Toys. Sama seperti minggu-minggu yang udah lalu, hari ini gue bakal ngasih ke lo info mengenai beberapa gadget yang lagi seru diomongin orang. Selain itu, gue juga udah punya sesuatu yang sangat spesial di segmen hobi dan segmen expert talk. Mau tahu apa? Nih, lo lihat cuplikannya. Dalam Boys Toys hari ini, kamu bakal ngeliat sebuah PDA Phone canggih yang masuk dalam daftar must have item para gadget freak. Sebuah game portable baru yang keren banget. Dan di segmen hobi, kamu bisa ngeliat hobi yang bisa bikin gendang telinga kamu bergetar sekeras-kerasnya. Gimana boys? Cuplikannya udah keren kan? Gimana kalau lo lihat semuanya? Nggak sabar mau lihat? Lo lihat nih, hot gadget hari ini di Boys Toys. Kalau kamu termasuk orang yang suka disuruh nunggu sama teman kamu, Nintendo DS adalah sebuah game portable yang mungkin bisa menjadi teman setia kamu. Dua huruf DS di belakang kata Nintendo adalah singkatan dari dual screen. Nintendo DS yang berbentuk clamshell ini memang memiliki dua screen LCD berukuran 3 inci. Screen pertama berfungsi sebagai layar utama, di mana action dari game yang sedang dimainkan terjadi. Screen kedua, yang touch sensitif, bisa berfungsi sebagai screen menu atau screen pendukung, tergantung dari game yang sedang dimainkan. Navigasi di screen ini dapat dilakukan menggunakan stylus seperti pada PDA. Tombol kontrol di game portable ini sangat simpel, kurang lebih mirip dengan tombol kontrol di Game Boy Advance dan konsol game Nintendo sebelumnya. Untuk nambah seru permainan game kamu, sepasang speaker stereo udah tertanam di gadget ini. Kabar baik buat kamu yang udah punya Game Boy Advance, karena Nintendo DS ini mempunyai dua port game. Selain untuk game Nintendo DS, game-game lama Game Boy Advance kamu masih tetap bisa dimainin di sini. Punya sahabat baik? Nah, suruh dia beli juga Nintendo DS. Habis itu, dengan fitur multiplayernya, kamu bisa main bareng dia menggunakan hubungan wireless Wi-Fi. Nah, kalau kamu ngerasa sering sendiriannya, Nintendo DS ini mungkin bisa jadi teman setia kamu. Kamu gadget freaks pasti udah kenal bener dengan produk XDA keluaran O2. Nah, awal tahun ini, O2 ngeluarin PDA Phone XDA 2S sebagai penyempurna produk sebelumnya. Beda dengan kakaknya, XDA 2S keluar dengan bodi warna hitam yang elegan. Selain itu, yang baru dari PDA Phone ini adalah adanya sebuah keyboard QWERTY yang dapat digeser keluar masuk. Fungsi keyboard kecil ini adalah untuk mempermudah kamu saat bekerja atau mengetik SMS. Selain perbedaan-perbedaan tadi dan tambahan beberapa tombol shortcut, tampilan XDA 2S ini kurang lebih masih mirip dengan kakaknya. Layarnya juga masih tetap berukuran 3,5 inci, bahkan prosesornya mirip dengan kakaknya. Tapi yang pasti, PDA Phone XDA 2S ini emang enak banget dilihat. Gak hanya itu, perangkat ini juga udah ada kamera VGA-nya yang bisa ngerekam foto atau video klip. Kalau kamu butuh tampilan yang lebih lebar lagi, kamu bisa merubah tampilannya dari portrait menjadi landscape dengan cepat. Keunggulan utama dari PDA Phone ini adalah kemampuan koneksi Wi-Fi-nya. Cukup dengan perangkat kecil ini, kamu sudah dapat mengakses internet atau melakukan file sharing dengan perangkat lain. Sebagai sebuah HP, berkat fitur quad bandnya XDA 2S ini hampir bisa digunakan di mana saja di dunia ini. Sepertinya XDA 2S berhasil menyempurnakan penggabungan fungsi PDA dan handphone. Tapi nggak hanya itu, gadget ini juga merupakan kombinasi yang harmonis antara teknologi dan tampilan. Suka sama kegiatan outdoor? Oke juga, tapi jangan lupa sama tampilan kamu. Untuk ngedongkrak level gaya kamu, mungkin kamu bisa coba pakai kacamata merek Brico. Selain untuk gaya, karena desain dan teknologinya canggih, kacamata produk Italia ini pastinya bisa ngelindungi mata kamu dari kotoran dan debu. Dan yang lebih penting nih,
juga dari sinar ultraviolet yang kejam itu. Salah satu kacamata produk Brico adalah tipe Lucifer. Kacamata dengan style agresif ini memiliki permukaan lensa yang lebar sehingga dapat melindungi mata kamu secara maksimal dalam kondisi ekstrim sekalipun. Bodinya fleksibel dan sangat ringan, sehingga aman dan nyaman dipakai. Lensanya dapat diganti-ganti sesuai selera dan kebutuhan. Selain Lucifer, ada lagi tipe Enduro Evo. Kacamata sportif ini didesain berdasarkan fungsinya sebagai kacamata yang serbaguna di segala medan. Dengan frame berteknologi tinggi dan ultra ringan ini, Enduro Evo merupakan kacamata yang nyaman dikenakan dalam berbagai kegiatan outdoor dan olahraga, terutama untuk pemakaian jangka waktu panjang. Satu paket kacamata Enduro Evo ini dilengkapi dengan 3 jenis lensa yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi atmosfer dan cahaya. Performance, comfort, technology, dan stylish detailing. Ini adalah 4 faktor yang membuat teknologi lensa dan kacamata Brico lebih unggul. Nah, itu tadi beberapa gadget-gadget canggih yang jadi perbincangan orang banyak. Tertarik ingin punya? Sabar. Lo jangan pergi dulu. Karena apa? Semua mall rame, parkiran penuh semua. Mendingan lo nonton di depan TV, nonton acara Boys Toys. Karena apa? Bakal masih ada yang lebih seru lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Tempat paling aman di dunia. Boys, kembali bersama gue Fauzi Baadila di acara Boys Toys. Boys, tiap orang punya persamaan dan perbedaan. Persamaannya, tiap orang punya hobi dan butuh akan musik. Perbedaannya, nggak semua orang gendang telinganya tebal banget. Nah, bentar lagi gue bakal wawancara sama pemilik mobil ini yang asli. Gendang telinganya kayaknya tebal, gendang telinganya gajah. Oke? Pemilik mobil ini, dia sangat dicintai oleh seluruh dokter THT karena apa? Karena dokter THT bisa banyak kerjaan gara-gara sound system di mobilnya. Bisa tolong kenalin namanya? Nama saya Stefanus. 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 Bisa cerita sedikit nggak mengenai sound system mobil ini awalnya gitu gimana? Awalnya saya memang karena dulu hobi dengan audio mobil. Pertama saya main di sound quality, tapi berhubung karakter suaranya nggak pas dengan jiwa saya yang seneng lagu R&B. Akhirnya saya sempat beberapa kali cari instalator audio di Jakarta. Saya baca-baca di majalah, akhirnya saya dapat Mustika Audio di Serpong ini, dan dia bisa menyalurkan aspirasi dari jiwa saya gitu. Bisa membantu mengekspresikan jiwanya yang butuh suara-suara keras. Ya, yang gitu pokoknya yang mantap deh gitu. Dengan bass-bassnya yang heboh banget itu. Berapa biayanya yang udah dihabisin? Biaya sekitar 100 juta. 100 juta, Bos. Wah. Pertama sempat ada perubahan juga dari 2 subwoofer ke 4 subwoofer. Akhirnya dengan ada masukan dari instalator juga di sini, dia bilang kita bikin sesuatu yang ekstrim. Akhirnya jadi 8 subwoofer. 100 juta cukup ekstrim hobi ini. Kepuasan dari segi suara yang didapat itu benar-benar pas dengan jiwa saya dan hasilnya itu luar biasa buat saya. Tadi ada yang bilang kalau sound system ini pakai sistem apa SPL. Bisa dijelasin dikit nggak sama buat teman-teman saya di rumah nih? Jadi SPL itu aliran yang cukup keras. Sound pressure level itu yang mengutamakan karakter suara yang utama bass ya. Mencapai level untuk dB-nya itu lebih tinggi. Apa dB apa? dB, desibelnya itu untuk suara itu jadi gimana lebih tinggi gitu loh. Oke. Kalau misalnya bisa dijelasin nggak ada aliran-aliran lain selain SPL? Yang saya tahu sih ada 2 SPL dengan SQ ya. Sound quality dengan SPL. Oh, itu perbedaannya di mana tuh? Kalau sound quality lebih cenderung ke detail suara sama dia mainnya pelan. Kalau SPL kita kenceng, suaranya kenceng gitu. Iya. Ini namanya klub berjalan kalau gue bilang ini mobil ya. Pas lagi masang sound system ini lagi menghayal apa ya nggak?
Lagi ada khayalan apa di otak terus tiba-tiba bisa masang sound system ini? Pertama sih memang hobi. Hobi. Terus suaranya kurang begitu nendang kalau saya, akhirnya muncul ide dari instalator Mustika Audio, terus dia kasih ide-ide yang sistem kayak mode roket dan suaranya yang lebih menggelegar. Itu yang bikin saya akhirnya kalau kita denger di mobil tuh seolah kita bisa melayang lah gitu. Iya. Cukup bisa bikin kuping melayang. Sah. Kapan nih? Apa nih? Udah berapa tahun nih? Ini kita baru ya, saya baru dapat ini, saya hobi udah lama, cuman baru dapat Tapi semua alat-alatnya dari Indonesia kan? dari Indonesia. Nggak ada yang diimpor apa gitu, nggak ada. Nggak ada. Dari Coba jelasin, ada mungkin teman-teman pengen tahu ada berapa subwoofer atau speaker apa bla bla mobil bla. saya ini, spesifikasi mobil saya yang dalam kabin terdiri dari 2 head unit, 1 TV tuner, 2 set speaker, 4 subwoofer dengan 2 power. Sedangkan yang dalam bagasi terdiri dari 4 subwoofer, 2 power, 3 set speaker, dan 2 TV tuner yang salah satunya memakai sistem motorized. Kalau misalnya punya keinginan gitu ya kan, ini kan sound systemnya udah canggih banget. Pingin dibawa kemana mobilnya, terus di apa nih Saya keinginannya? sih sebenarnya pengen ikut ya event-event kalau ada pameran-pameran, siapa tahu bisa dapat gelar. Oke, gitu. Ntar kapan-kapan boleh nggak kalau misalnya gue lagi ke pantai sama temen-temen gue pinjem mobilnya nggak? Boleh sekali. Jadi kalau malam-malam semua klub udah tutup, gue bisa pasang tape-nya, sound systemnya nggak? Gue bikin Boleh. klub apa nih? Mustika. Klub Mustika tersendiri ya nggak? boleh. Boleh. Bener ya? Bener. Iya.